Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kama yanbaghi li jalali wajhihi wa li 'azimi sultanihi, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah salat Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan segenap hambanya mukminin untuk mereka selalu mengagungkan dan menjaga syiar-syiar Allah, syiar-syiar mulia yang itu sebagai pertanda ketakwaan kolbu mereka. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka itu bukti nyata dari ketakwaan kolbunya. Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu 'inda rabbih. Demikianlah barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar Allah, kemuliaan-kemuliaan Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-Nya. Termasuk dari syiar-syiar Allah, termasuk dari hurumatullah adalah masajidullah, masjid-masjid Allah. Karena itu Allah nisbatkan kepada dirinya yang maha mulia. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah semata, maka jangan kamu berdoa memohon kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu mulianya, begitu agungnya martabat masjid itu, tinggi derajatnya di sisi Allah, hingga Allah puji dan Allah muliakan orang-orang yang beribadah padanya, hamba-hambanya yang selalu berzikir dan bertaqarrub, mendekatkan diri padanya. Fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Di rumah-rumah, yaitu masjid, rumah Allah, yang dimana diizinkan oleh Allah, diperintahkan olehnya untuk diangkat, dimuliakan zikrullah padanya, nama-nama Allah, bertasbih di tempat yang mulia itu di siang dan petang hari. Rijal la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi alqulubu wal absar. Mereka adalah rijal, lelaki yang sesungguhnya. Mereka yang di masjid-masjid itu tidak tersibukkan dengan perdagangannya, dengan jual belinya dari zikrullah, tidak tersibukkan dari ibadah kepada Rabb-Nya, dari menegakkan sholat, dari menunaikan zakat. Mereka takut hari di mana terbolak-balik padanya kolbu dan mata. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Mereka yang memuliakan Allah, berzikir, beribadah kepada Allah, mengagungkan syiar-syiar Allah, di masjid-masjid itu Allah namakan sebagai rijal tamat fihim rujulah, orang-orang yang sempurna kelelakiannya pada mereka,
artinya itu lelaki yang sempurna, pemberani yang mulia, lelaki yang agung, gentleman yang penuh padanya sifat-sifat kemuliaan. Allah cintai dan Allah muliakan mereka. Ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Termasuk dari bentuk mengagungkan syiar Allah, mengagungkan dan memuliakan masjid-masjid Allah adalah berta'awun untuk menjaga kebersihannya, kesuciannya, dan kewangiannya. Karena hal itu sangat banyak membantu seorang hamba dalam beribadah kepada Allah di masjid tersebut. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat bekas ingus di dinding masjid, beliau sendiri yang membersihkan dengan tangan beliau alaihi salatu wassalam. Sebagai qudwah, contoh bagi umatnya, bagaimana beliau sangat menjaga kesucian dan kemuliaan masjid. Demikian pula saat seorang wanita, dia hitam, terbiasa membersihkan masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, wafat, dikubur oleh para sahabat radhiyallahu anhum tanpa memberitahu Rasulullah sallam. Menurut mereka mungkin derajat atau kemuliaan wanita ini tidak sebegitu besar sehingga perlu sampai mengabarkan ke Rasulullah sallam. Suatu hari Rasul tidak melihatnya, maka Rasul tanya, mana fulanah yang terbiasa membersihkan masjid? Mereka katakan wafat ya Rasulullah. Maka Rasul sallam meminta untuk diantarkan ke kuburnya dan Rasul sholat pada wanita tersebut di atas kuburnya sebagai bentuk pemuliaan, pengagungan Rasul kepada wanita ini yang berta'awun setiap harinya selama hidupnya membersihkan, menjaga kesucian masjid. Ibadallah, hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Maka dari adab masjid agar dijaga kesuciannya, dijaga kemuliaannya, amara Rasulullah sallam bibina'il masajid fid dur wa an tutayyab. Rasul sallam memerintahkan untuk dibangun masjid-masjid itu di kampung-kampung kaum muslimin, dan tidak hanya dibangun, Rasul perintahkan untuk masjid-masjid itu diwangikan dan disucikan. Termasuk dari adab masjid pula Allah sebutkan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai bani Adam, ambil perhiasanmu, gunakan perhiasanmu setiap kali engkau ke masjid, setiap kali engkau sholat. Maka disunahkan seseorang ke masjid menggunakan wewangian, disunahkan untuk memakai pakaian dia yang terbaik, bersih dan wangi. Itu adab dia menghadap Allah, itu adab dia bergabung berjamaah bersama saudara-saudaranya kaum muslimin yang lainnya. Dalam hadis Ibnu Umar di Abu Dawud, Rasulullah sebutkan, idza shalla ahadukum falyalbas thawbaihi fa innallah ahaqqu man tuzayyina lah. Barang siapa yang ke masjid, barang siapa yang hendak sholat, maka hendaklah dia gunakan dua pakaiannya, pakaian atas dan pakaian bawah. Artinya itu keindahan, akan lebih indah, akan lebih tampak lebih mulia, tampak engkau lebih memuliakan sholatmu. Rasul sebutkan, karena Allah jauh lebih pantas untuk kamu berhias di hadapannya. Kalau saja kita berhias,
menggunakan pakaian terbaik, wewangian parfum terharum saat menjumpai pembesar sesama manusia. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala jauh yang maha mulia dan maha besar, lebih pantas dan lebih berhak untuk kita berhias kepadanya. Oleh karenanya, termasuk dari perkara yang menyedihkan ketika kita mendapati seorang muslim masuk ke masjid dalam keadaan pakaiannya kotor, pakaiannya bau, mengganggu saudara-saudaranya yang lain, sementara Rasulullah SAW memerintahkan untuk mewangikan dan engkau wangikan dirimu saat ke masjid. Termasuk dari adab masjid pula, seperti dalam riwayat Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu di khutbah, beliau sampaikan, "Thumma innakum ayyuhan nas ta'kulun syajaratain la arahuma illa khabithatain hadzal basal wathum laqad ra'aitu Rasulullah idza wajada rihahuma minar rajul fil masjid amara bihi fa ukhrija ilal baqi' faman akalahuma falyumithuma tabkhan." Kata Umar di hadapan kaum muslimin, "Wahai sekalian umat manusia, kalian sepertinya memakan dua tanaman yang jelek ini, jelek aromanya, yaitu bawang putih dan bawang merah. Sementara aku ingat bahwa Rasulullah SAW, kalau beliau mendapati di masjid ada orang yang telah memakan dua ini, bawang putih atau bawang merah, beliau perintahkan orang itu untuk dikeluarkan dari masjid sampai ke tempat Baqi', tempat kuburan Baqi'. Cukup jauh di masa Rasulullah SAW antara masjid beliau dengan Baqi'. Maka kata Umar, barang siapa yang ingin makan dua tanaman ini, hendaklah dia matikan aromanya dengan dimasak. Maka larangan yang dimaksud, jika engkau makan itu dalam keadaan mentah, karena baunya cukup menyengat dan mengganggu saudaramu yang ada di masjid. Di riwayat Jabir, naha Rasulullah an aklil basal wal qurrath. Rasulullah SAW melarang seseorang untuk makan bawang. Faghalabatnal hajah faakalna minha. Karena kami sangat butuh, kami makan itu. Faqala man akala min hadhihi syajara muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaika tata'adza mimma yata'adza minhul ins. Barang siapa yang makan dari tanaman yang bau ini, jangan dia mendekat ke masjid kami, karena malaikat yang memenuhi masjid terganggu seperti apa yang terganggu dengannya manusia. Kita terganggu dengan aroma-aroma yang tidak sedap, entah itu bawang putih, bawang merah, atau yang semisalnya, termasuk bau keringat, bau baju yang lama belum dicuci, kotor, orang risih dan terganggu. Maka semacam itu pula para malaikat Allah terganggu. Fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jangan engkau mengganggu saudaramu yang sedang ingin beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Gunakan pakaian terbaikmu, pakai dan gunakan wewangian terharum
yang engkau miliki. Aqulu ma sami'tum wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ibadallah, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya ta'zim sya'airullah, mengagungkan dan memuliakan syiar-syiar Allah. Maka hukum syariat pun banyak berkaitan karenanya. Disebutkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, melihat perselisihan fuqaha tentang wajib atau sunnahnya mandi Jumat bagi yang mendatangi sholat Jumat di masjid. Beliau sebutkan mungkin pendapat yang tengah-tengah dari fuqaha ini bahwa mandi Jumat itu hukum asalnya sunnah. Namun bagi kamu yang merasa dirinya bau, mungkin karena habis kerja keras, berkeringat, atau yang semisalnya, yang jelas aroma tubuhmu bau, kecut dan semisalnya banyak daki, maka wajib bagimu untuk mandi Jumat tersebut. Ibadallah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Dalam keadaan seorang muslim di masjid, ketika beberapa dari mereka keras dalam membaca bacaannya dalam hadis Abu Sa'id, maka Rasulullah ingatkan, ala inna kullakum munajin rabbahu fala yu'dhiyanna ba'dukum ba'dha wala yarfa' ba'dukum ala ba'd fil qira'ah au fis shalah. Ketahui masing-masing kalian bermunajat kepada Allah, sibuk berdoa, mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya, maka jangan ada yang satu mengganggu saudaranya yang lainnya. Adhiyah, haram hukumnya. Jangan ada yang satu mengangkat suaranya sehingga terdengar oleh saudaranya, mengganggu munajat, bacaan atau doa saudaranya, atau yang Rasul sebutkan dalam sholatnya. Demikian dalam Sunan Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Orang masing-masing punya hajat, ingin dia panjatkan dan dia mintakan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian Rasul ajarkan agar seorang hamba tidak mengganggu saudaranya dalam beribadah sebagai adab orang yang di masjid, sebagai bentuk bukti dia mengagungkan syiar-syiar Allah subhanahu wa ta'ala. Jika itu yang ma'ruf adanya, maka hendaknya menjadi peringatan penting bagi para orang tua yang membiarkan anak-anaknya di masjid tanpa pengawasan mereka, tanpa mereka perhatikan, sehingga terkadang yang najis turun dan jatuh di masjid tersebut karena kurangnya pengawasan orang tua. Engkau ajak anakmu ke masjid, thayyib, itu suatu kebaikan, engkau biasakan dia beribadah dan ke tempat yang mulia, tapi awasi, jangan sampai perbuatanmu itu adhiyah, mengganggu saudaramu yang lain. Mudah-mudahan Allah
memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mengagungkan dan memuliakan syiar-syiarnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad